Ya, selamat datang lagi. Oke, kita kali ini membahas bab keempat modul eh, perhotelan ini. Ini tentang restoran. Restoran service itu ngapain aja? Nah, ini ada 8 poin. Nah, ini ada basic service action ini. Terus Fuku, Show, dan Mida Sinami ini banyak yang muncul ini nanti ya. Nah, ini customer service nih. Ini oke aku sama. Oh, iya oke aku sama. Ayo. Terus ada Shokuchi drink. No, thank you. Nah, ini ada Shokuno Ruru. Ya, mana? Ini adalah rule dan manner ya ini. Mana ini adalah serapan dari kata bahasa Jepang manner atau etiquette, tata cara ya. Kemudian ada food allergy. Nah, ini Anzen Eisekanri ini akan ada sendiri nanti di bab selanjutnya. Tapi di sini kenapa ada ya? Di sini fokusnya membahas tentang yang ada di restoran. Terus ada terminologi ini ya, yang membahas istilah-istilah apa aja yang perlu teman-teman ketahui yang ada di restoran service ini. Nah, kita langsung masuk aja. Ini Sebisuno Kihon dosa. Ya, ini tetap tidak, intinya tentang pelayanan itu ya. Yang pasti tidak terlalu jauh beda ya antara pekerjaan satu dan satunya. Seperti di front office, di restoran, atau di housekeeping sekalipun pasti. Ya, ini greet the guest with a bright and clear voice ya. Making eye contact kayak gini. Ini pokoknya harus teman-teman hafalin ya. Nah, kayak gini. Suara kita itu harus Aisatsu Surukoto kayak gitu. Kemudian saat oke aku sama Mika Kitara, saat kita melihat tamu, kita harus ini Jibunkara ini. Kita pertama kali yang harus greetings kepada tamu atau Aisatsu. Nah ini muncul nih teman-teman. Pokoknya di restoran itu ekspresi kita itu penting. Taisetsuna Hoso desu. Kayak gini. Apa yang harus diperhatikan ya ini harus senyum kayak gitu. Nah, ini poin-poinnya ya ini. Nah, ini lebih ke tata caranya juga ya. Jadi saat senyum itu kita harus ini kujiyo yo hasio hakeru, kita harus sedikit mungkin membuka mulut kita kayak karena tersenyum lah, mata kita malah ini sakeru ini menurun di bagian ujungnya kayak gitu. Ini muncul. Nah, kokoro karano atatakami oh sutairu. Ini kita harus senyum dengan natural kayak gitu. Nah, ini ada Midashinami dan Fukuso ini. Ini tentang penampilan.
Ya ini dibaca-baca aja, yang pasti pastikan kayak apa ya, kalau untuk cewek ya ini hairstylenya yang pasti ya harus jangan sampai eh, kami ini kami gata, rambutnya menutupi wajahnya, ini ya jangan sampai ya kayak gini. Terus nah ini harus memakai hairnet kayak gitu kalau untuk yang perempuan. Handbando atau handbando. Kemudian ini mulai ke cowok ya, shave daily kayak gitu, harus mencukur setiap hari kayak gitu. Nih di muka nih, ini tentang kebersihan kuku. Jadi harus apa aja gitu, harus bersih terus pendek kayak gitu, dan nggak boleh terlalu mencolok ya kuku kita, terutama untuk yang cewek-cewek. Kemudian ini kayaknya muncul juga nih, nail art kayak gini. Harus ini sageru koto ya. Sageru artinya apa ya? Harus menghindari ya, harus dihindari, avoid. Kita tidak boleh kayak nail art atau mengecat kuku terlalu terang ya, untuk cewek-cewek terutama biasanya. Kemudian ini seragam kita harus seiketsu ini ya selalu bersih ya. Nah ini tidak ada kotoran, yogore ganai. Sepatu, nah ini sepatu harus selalu bersih. Ini muncul ya, banyak ya muncul. Nah ini dibaca-baca aja, tidak boleh terlalu pakai perhiasan-perhiasan atau ini tokeimu koukana mono ya, nih kabina mono sakeru, harus dihindari memakai jam tangan mewah atau apa. Nah ini juga strong parfum ini kalau nggak salah pernah muncul juga nih. Nah ini suyoi kosui. Nah ini kosui ini adalah parfum ya, tidak boleh terlalu memakai parfum yang terlalu menyengat. Kita masuk ke poin 3 ini, customer service. Nah ini ada beberapa poin ya lagi. Nah, teman-teman bisa baca. Ini teman-teman boleh hafalin ya tentang customer service. Ya, sebenarnya modul ini adalah modul yang sangat ya, kita sekalian break juga ya gini. Sangat-sangat bagus ya modul ini teman-teman. Soalnya sangat relevan dan berguna pastinya. Modul ini juga dikemas cuma 5 bab ini, dengan beberapa, ini cuma berapa ini? 76 halaman ya. Dan ini sudah mencakup banyak sekali yang ada di perhotelan itu sendiri atau akomodasi pelayanan tamu. Jadi ya ini adalah e-book atau buku yang benar-benar kita harus hargai. Ya ini, oke aku Rio, oke aku sama nih, oh Rio Rin saat membawa makanan tamu ya. Nah ini kuncinya ada di sini. Osarao mochi katani. Ini tidak boleh memegang di apa ya, bagian atasnya, ibaratnya
atasnya piringnya gitu ya. Itu penting. Kayak gitu-gitu. Nah, ini juga pokoknya dibaca-baca aja. Nah, ini Onomi mono Mikigawa. Mikigawa ya di bagian harus kita sajikan di sisi kanan gitu, saat kita menyajikan minuman. Ini nanti akan panjang ya, jadi kita harus cepat. Ini yang atas tadi teman-teman baca-baca aja. Nah, ini Shokuno Rule ya mana? Ini adalah food rules and ethic atau manner ya. Table manner. Di atas meja itu kita harus gimana tata caranya. Nah, ini nanti dibagi menjadi dua ya, yaitu Jepang dan Barat. Nah, ini ada washoku. Ini untuk makanan Jepang. Jadi teman-teman harus ingat ya, washoku. Washoku apa? Washoku ya makanan Jepang. Baca-baca untuk pengertiannya. Ini muncul ya. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini memang banyak yang muncul. Ryokan D. Di ryokan itu ya biasanya, nah ini muncul. Ichiju Sansai. Ichiju Sansai muncul. Ini teman-teman harus mengerti ya. Nah ini Sensai ini appetizer ya teman-teman. Nah ini untuk appetizer ini nanti di depan itu di soal ya. Ada soal itu yang menyebut appetizer ini bukan appetizer ya, tapi beda lagi. Jadi ini adalah makanan pembuka ya. Semoga aja teman-teman mengerti. Nah, yang disajikan itu. Nah, untuk yang western ya atau barat ini Yoshoku. Nah, ini Yoshoku Dewa. Apa ini? Nah, ini yang memakai knife dan fork. Knife itu adalah pisau dan garpu. Nah, ini makanan yang memakai pisau dan garpu. Nah, ini nih. Benar nih, appetizer-nya. Nah, ini disebutnya ini odoburu. Teman-teman ya hafalin ya. Ya semua pengetahuan itu sebenarnya penting sih. Appetizer. Terus apa? Nanti ada sup. Ini muncul teman-teman. Terus ada makanan ini main dish. Ini nanti termasuk main dish. Nah, ini ada dessert, ini coffee, ini opsional. Seperti itu aja. Ini tentang letak yang ada di table. Nah, teman-teman harus hafal nih. Ya, yang pasti fork di kiri, ya, fork di kiri. Nah, ini disebutnya cutlery. Sekali lagi ya, sudah saya katakan beberapa kali. Untuk teman-teman yang baru dan belum pernah bekerja di hotel, mungkin ini semua baru ya. Jadi ya teman-teman harus hafalin mulai dari sekarang. Cutlery itu apa ya? Ini
yang di atas meja ini, kayak fork, terus spoon, terus ada knife ini. Ini disebutnya cutlery. Dan ini letakannya pokoknya seperti ini, teman-teman baca sendiri. Nah, ini penting ya. Ini kalau nggak salah piring untuk roti. Ini nanti muncul soal, seumpama muncul soal, kita jawabnya bukan di kiri atau di kanan, tapi di atas atau di depan ya. Ini nyebutnya di depan. Di depan piring utama kita ini malahan. Ya, ini kan tepatnya kan di depan. Kayak gitu aja. Nah, untuk food allergy ini soal kayak penanganannya aja ya. Seumpama muncul soal itu nanti ketika terjadi ada tamu yang alergi, kita harus ngapain? Itu teman-teman baca sendiri. Nah, ini Anzen Eisekanri. Ini adalah apa ya? Keselamatan kerja ini, teman-teman. Ini walaupun kita belajar apa ya? Seumpama kita belajar di bidang lain seperti pertanian ataupun di pengolahan makanan atau servis. Anzen Eisekanri ini selalu ada ya, teman-teman. Dimanapun bidang pekerjaan. Karena ini adalah basic memang. Ya, ini perlu diperhatikan teman-teman baca-baca semua aja. Ini lebih kebanyakan kayak TRI gitu ya, cuci tangan kayak gitu, membersihkan table dengan alkohol kayak gitu-gitu. Soal kebersihan ya ini malahnya. Nah, ini muncul ya. Nah, saat ini pre-operation for opening ini saat sebelum restoran itu dibuka itu, nah ini ngapain aja? Ini sebenarnya hampir sama semua ya, tapi harus teman-teman hafalin. Kalau baru mau buka tuh apa aja yang perlu disiap-siapin. Nah, itu kata kuncinya mungkin di sini ya. Ini kayak menyiapkan napkin kayak gitu dan table setting, confirming menu item and quest confirmation with kitchen kayak gitu. Nih, kalian harus baca ya. Kakunin harus selalu kita cek. Nah, ini saat closing work atau saat toko atau restoran ditutup. Nah, ini kata kuncinya ada di ya ini teman-teman ya, malahnya. Membuang sampah ini. Haikibutsu Shuri. Ini kan kalau yang setting table itu udah otomatis ya. Saat kita buka tutup restoran itu memang harus selalu di setup ya untuk tablenya. Nah, ini mungkin bisa jadi kata kunci juga. Kalau seumpama muncul pertanyaan saat closing work ini kita harus ngapain. Nah, ini ada ini. Restock kayak makanan dan peralatan. Terminologi ini adalah istilah-istilah yang harus teman-teman hafalkan. Ya, ini Shiruba. Shiruba ini adalah ya ini silver, kata serapan dari Inggris. Kalau dibuat Jepang memang agak aneh ya. Shiruba, silver. Terus ada caster set. Ini pasti teman-teman udah hafal ya. Knife, fork, nado, dan lain-lain. Spoon pastinya termasuk. Caster set ya yang ada ya di atas table itu namanya caster set. Nah, ini
kemungkinan akan muncul di dalam soal. Haizen adalah catering. Catering itu apa? Jadi adalah makanan minuman yang ada di atas meja ya. Nah ini hakopi ini yang istilahnya dipersiapkan ya. Ini diangkut kalau arti harfiahnya hakopi ini mengangkut sebenarnya. Yang dipersiapkan di atas meja itu namanya catering. Terus ada welcome drink. Ini istilah perhotelan yang tidak asing. Ya pastinya ya. Welcome drink adalah ini muncul teman-teman. Restoran ataupun lobby ya. Ini apa ini? Adalah kos itu adalah apa ya? Persembahan persembahan pertama yang dikasih kepada tamu pertama-tama ya adalah welcome drink ini. Kata kuncinya ya ini, saishona pertama-tama. Kemudian ada main dish. Ini tadi. Main dish ini adalah ya makanan utama kayak ikan atau ayam tadi ya kalau yang di western atas tadi. Di washoku pun atau makanan Jepang pun juga pastinya nasi ikan itu. Terus ada buffet ryori, masakan buffet. Buffet ini ya kita perhotelan nyebutnya buffet ya, buffet nggak pakai T. Ini kata kuncinya nih ada di sini. Narabi yang ditata. Intinya adalah makanan yang ditata. Nah, dan ini pokoknya kalau ada buffet ya ini makanan yang ditata. Dan tamu bisa mengambil. Ada a la carte. Ini adalah menu kara. Menu kara ini adalah makanan yang dipesan dari menu. Nah, ini kata kuncinya mungkin bisa di sini ya. Erande dipilih melalui menu ini berarti a la carte. Nanti kalau ada muncul pertanyaan apa pengertian a la carte gitu. Ya ini kata kuncinya. Menu kara sama ini. Ini sommelier ini juga keluar ya. Ini gampang aja. Ini sommelier ini adalah termasuk yang ada di hotel itu dia bagian tersendiri. Dia adalah yang ahli dalam anggur. Nah ini kata kuncinya di wine. Orang yang ahli dalam anggur ya sommelier. Muncul pertanyaan sommelier, kata kuncinya ya ini wine. Terus ada take out. Take out ini adalah yang dibawa pulang ya ini. Kairu koto. Nih, mochi kairu koto dibawa pulang itu pasti take out. Nah ini ada halal dan lain-lain ini. Teman-teman baca saja. Ya, cukup sampai di sini ya. Ini kita sudah selesai untuk membahas bab keempat ini. Benar-benar bab yang sangat panjang dan memang banyak yang keluar ya dan penting. Jadi pastikan teman-teman setelah menonton video ini pun teman-teman harus usahakan untuk membaca. Jadi kita harus membaca semua. Ya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton dan nantikan untuk bab kelima ya. Terima kasih, bye.